Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Prediksi Harga Rumah, Regresi dengan Artificial Neural Network, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Insinyur Arifat Tresia, STMTI, PSD. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Arya Mula Hernawan dengan NPM G1A 022029 dan ada Yebi Depriansa dengan NPM G1A 022063 dan dengan saya sendiri Mezi dengan NPM G1A 022077. Nah, yang pertama adalah latar belakang, yang dimana di latar belakang ini kami mengisi dengan harga rumah merupakan informasi krusial dalam transaksi properti, baik bagi penjual, pembeli, maupun investor. Penentuan harga yang akurat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan adil. Namun, harga rumah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lokasi, luas bangunan, jumlah kamar, fasilitas, dan lainnya, yang membuat prediksi harga menjadi kompleks dalam era digital. Pendekatan machine learning, khususnya di ANN, menawarkan solusi untuk memodelkan hubungan kompleks antara fitur-fitur tersebut dan harga rumah. Lalu ada dataset yang digunakan. Nah, di sini dataset yang kami gunakan itu yaitu dalam bentuk proyek. Ini berasal dari Kaggle yang berisi informasi mengenai berbagai properti rumah. Nah, dataset ini mencakup 2020 entry data dan fitur-fitur seperti luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar mandi, lokasi, dan harga jual. Nah, data ini menyediakan dasar yang cukup untuk melatih model dalam ANN untuk memprediksi harga rumah berdasarkan spesifikasi properti. Nah, untuk selanjutnya langsung disampaikan saja oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu pre-processing data. Jadi sebelum model itu dibangun, data itu harus dipersiapkan melalui proses pre-processing. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama pembersihan data, yang dimana ini menghapus atau mengisi nilai yang hilang atau missing value untuk memastikan konsistensi data. Yang kedua ada encoding, yang dimana ini tuh menghapus data kategorial menjadi format numerik menggunakan teknik seperti one hot encoding. Kenapa perlu di encoding? Karena model hanya bisa membaca dengan format numerik, tidak bisa kategorial. Yang ketiga ada normalisasi, yang dimana ini menyesuaikan skala fitur numerik agar model dapat belajar secara efektif. Yang keempat ada pembagian data, yaitu memisahkan atau membagi data menjadi set pelatihan dan juga set pengujian. Misalnya kita menggunakan rasio 80:20. Jadi 80 akan di, dimasukkan ke dalam set pelatihan dan 20-nya akan menjadi set pengujian. Jadi 80% dari data akan digunakan untuk melatih model serta 20%-nya untuk mengevaluasi kinerjanya nanti. Lalu untuk materi selanjutnya ada pemilihan model. Dalam proyek ini, kami menggunakan model Artificial Neural Network atau disingkat dengan ANN. Jadi, Artificial Neural Network dipilih karena kemampuannya dalam menangkap hubungan non-linear antara fitur-fitur input dan target output. ANN itu sendiri terdiri dari lapisan-lapisan neuron yang saling terhubung. Jadi memungkinkan model untuk belajar pola kompleks dalam data. Dalam konteks prediksi harga rumah, ANN itu dapat mengintegrasikan berbagai fitur properti untuk menghasilkan estimasi harga yang akurat.
Untuk materi selanjutnya ada pelatihan model. Jadi untuk model ANN yang dilatih itu menggunakan data pelatihan yang telah diproses. Eh, untuk proses pelatihannya sendiri melibatkan yang pertama ada model arsitektur model, yaitu menentukan jumlah lapisan dan neural dalam setiap lapisan. Yang kedua ada fungsi aktivasi, yang dimana ini menggunakan fungsi seperti relu untuk memperkenalkan non-linearitas. Yang ketiga ada fungsi loss, yang dimana ini menggunakan mean square error atau MSE untuk mengukur perbedaan antara prediksi dan nilai aktual. Yang keempat ada optimizer, yang dimana ini tuh menggunakan algoritma seperti Adam untuk memperbarui bobot model selama pelatihan. Yang kelima itu ada epoch dan byte size. Epoch itu sendiri yaitu menentukan jumlah iterasinya, sedangkan byte size itu untuk ukuran batch dalam pelatihan. Lalu untuk materi selanjutnya itu ada evaluasi model. Jadi setelah model dilatih, model perlu dievaluasi menggunakan data pengujian. Matriks evaluasi yang digunakan atau yang kami gunakan adalah mean absolute error atau MAE, yang dimana ini tuh rata-rata nilai absolut dari kesalahan prediksi. Untuk implementasinya akan dijelaskan oleh Arya. Oke, pada bagian demo program ini, langkah pertama yang pastinya itu kami mengimport library terlebih dahulu seperti Pandas dan lainnya. Selanjutnya juga kami menghubungkan karena dataset kami itu berada di setelah kami masukkan di Drive, kami menghubungkan collab ke Drive supaya nanti bisa memanggil datasetnya. Nah, seperti di sini kami memanggil dataset dan menampilkan dataset tersebut. Dapat dilihat ada kolom price, navlink, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kami menggunakan .info untuk melihat tipe data dari kolom-kolom uh, yang yang ada di data kita. Itu price itu objek, navlink itu objek, bisa dilihat di sini untuk tipe-tipe data kolom kita. Selanjutnya di sini kalau kode yang ini itu digunakan untuk melihat statistik mulai dari mean, standar deviasi, minimal, maksimal dari data kita. Nah, selanjutnya itu data processing itu kita ingin khususnya di kode ini itu ingin melihat apakah ada nilai kosong atau nilai nol yang berada pada yang ada di kolom-kolom data kita. Bisa dilihat ternyata ada 5 kolom yang terdapat nilai nol di di datanya, di barisnya atau di barisnya. Itu seperti di bed itu ada 19, bat itu 21, uh, carport itu 307, surface area itu 1, building area itu ada 1. Setelah kita melihat kalau ada data yang kosong, kita harus menangani data kosong tersebut supaya nantinya tidak terjadi masalah, eh, ya nanti tidak terjadi masalah ke depannya. Jadi kita bisa eh, melihat di sini kode untuk penanganan data kosong tadi. Untuk data yang numerik itu kita isi dengan nilai median, sedangkan untuk kategorikal atau objek datanya objek itu kita isi dengan eh, modus atau yang paling banyak keluar. Soalnya kita lihat lagi apakah masih ada setelah diisi datanya tadi apa masih ada data yang kosong, ternyata sudah tidak ada. Nah, kita juga ingin melihat selain data kosong kita juga harus melihat apakah ada data yang eh, outlier eh, di data kita. Bisa dilihat di sini titik-titik ini adalah outlier dari kolom bed. Berarti ada outlier di data kita. Kita harus menangani data outlier tersebut. Eh, eh, nah, untuk menangani data tersebut kita menggunakan EQR. Setelah kita menangani data tersebut menggunakan EQR, kita lihat lagi apakah datanya sudah eh, kolomnya itu sudah tidak ada outlier lagi. Nah, karena tidak ada titik-titik lagi, berarti data kita itu tidak ada outlier lagi.
Setelah itu di sini kita ingin melihat histogramnya sebelum penanganan outlier, dan ini sesudah penanganan outlier. Selanjutnya, kita ingin memeriksa data kita itu apakah ada data yang duplikat atau tidak. Karena data duplikat itu harus dihapus karena sangat mengganggu nanti model menjalankan atau sedang training nantinya. Karena di sini tidak ada data duplikat, jadi kita harus lanjut saja. Kita melakukan di kolom price itu kan tadi objek tuh. Nah, sedangkan price itu kan harga. Harga itu kan angka. Yang pasti kita harus ubah objek tadi jadi numerik. Nah, ini adalah proses pengubahan kolom price dari objek ke numerik atau ke float. Tipe data float. Dari tipe data objek ke float. Begitu juga dengan surface area dan building area. Kita ubah juga dari objek ke float. Sedangkan untuk kolom yang menurut kita rasa tidak berguna seperti navlink dan descripting, tidak berguna untuk model belajar nantinya, kita hapus kolom tersebut. Kalau masih ada data yang bertipe data objek, kita harus ubah data tersebut menggunakan encoding. Seperti di sini, kami menggunakan one hot encoding untuk untuk kolom listing location. Lalu kita lihat data kita berubah karena kita telah menerapkan one hot encoding tadi. Jadi data listing location ini itu banyak dan dijadikan kolom semua. Selanjutnya kita juga melihat statistik lagi dan melihat apakah ada missing value atau nilai yang kosong setelah setelah melakukan one hot encoding tadi. Ini itu adalah histogram dari data numerik kita. Sedangkan kalau ini itu kode untuk melihat korelasi kolom price ke fitur-fitur numerik yang lainnya. Misal di sini kolom price atau label price itu ternyata korelasinya dengan surface area itu tinggi, sedangkan dengan fitur building area itu yang paling rendah korelasinya. Soalnya kita juga ingin membagi dataset kita. Kita buat dulu Y, X, dan Y, di mana X ini berarti kita menghapus label price dari data kita. Selanjutnya di Y itu kita hanya terdapat label price yang ada di dalam, sedangkan fitur yang ada di dalam variabel Y tadi. Sedangkan di variabel X tidak ada kolom price atau label price. Nah, setelah itu kita bagi data kita menjadi data training dan testing. Pembagiannya itu di data training itu 80%, sedangkan di tes itu 20%. Setelah pembagian data, kita harus standarisasi supaya data kita itu sama agar model lebih baik mengenal data kita. Soalnya kita di modeling itu kita harus membangun arsitektur modeling ANN, karena di sini kita menggunakan ANN, jadi kita membangun arsitektur model untuk ANN. Kita menggunakan squintal, dense, ada hidden layer, input layer, dan output layer. Setelah itu, setelah kita menyusun ini tadi, kita lanjut ke melatih modelnya. Melatih model dengan data train, dan kita validasi model kita data train tadi dengan data tes yang telah kita bagi tadi. Nah, setelah itu terdapat hasilnya itu bisa dilihat di sini, itu test loss itu 0,37, berarti 3% sekian, dan
tes my-nya itu atau mean absolute error-nya itu 0,39. Itu 3,9%. Nah, kita juga harus melihat apa namanya? Plot untuk loss-nya supaya kita lihat apakah dia overfitting atau tidak. Kalau kita lihat dari sini itu tidak overfitting karena tidak terlalu jauh jarak antara train dan validasinya. Kemudian kita simpan model kita di format H5 dan juga kita simpan, jangan lupa juga kita simpan scalar kita ke file untuk selanjutnya kita melakukan prediksi di sini. Nah, untuk melakukan prediksi di sini itu kolom modelnya itu kita harus masukkan semua dan jangan lupa kita panggil model kita dan scalar yang telah disimpan tadinya. Kalau di sini kita buat untuk masukkan input dari user supaya user bisa menginput. Kalau di sini itu proses setelah user menginput data itu berarti si kode ini langsung mengencoding untuk kolom listing location. Nah, bisa dilihat di sini kami telah melakukan prediksinya. Kamar tidur, bed itu 2, bath itu 2, kami buat 2, carport itu 1, super face area itu kami buat 100 meter, building area ini buat 100 juga, dan lokasinya itu Berbah, Sleman. Nah, didapatkan dari datanya itu, model kita memprediksi bahwa harga jual rumah itu senilai 712.562 688 rupiah. Baik, itu adalah implementasinya. Lalu saya akan berikan kesimpulan. Jadi model ANN yang dibangun berhasil memprediksi harga rumah dengan tingkat akurasi yang lumayan memuaskan. Penggunaan ANN memungkinkan model untuk menangkap hubungan kompleks antara fitur-fitur properti dan harga. Meskipun demikian, kinerja model dapat ditingkatkan lebih jauh atau lebih lanjut lagi melalui yang pertama pengumpulan data lebih banyak, yang dimana ini tuh menambah data dari berbagai sumber untuk meningkatkan generalisasi model. Yang kedua ada feature engineering, yang dimana ini tuh menambah atau mengubah fitur untuk memberikan informasi yang lebih relevan. Yang ketiga yaitu hyper parameter tuning, menyesuaikan parameter model untuk mencapai kinerja yang optimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya dan kelompok saya izin pamit. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.